Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mutia Rahma, Dwi Rahmawati, Agnes Dewi Wuri Ersyanti, dan Arina Nursafi. Nah, di sini kami akan menyampaikan satu bentuk isu lingkungan, yaitu limbah rumah tangga. Dan untuk poin pembahasannya sendiri, yang pertama yaitu pengertian limbah yang nanti akan dijelaskan berdasarkan beberapa peraturan pemerintah. Yang kedua adalah dampak, yang akan membahas tentang dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga adalah kebijakan dan hambatan. Nanti kita akan menganalisis peraturan tentang lingkungan hidup dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah penanganan atau cara penanganan limbah rumah tangga terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Perkenalkan, saya Dwi Rahmawati akan membahas sedikit tentang pengertian limbah. Nah, mungkin sampah dan limbah di sini tidak pernah diharapkan kehadirannya jika dilihat dari faktor kebersihannya, kenyamanannya, estetiknya, atau keindahannya. Dan mungkin sampah dan limbah ini tidak pernah akan diharapkan kehadirannya. Namun, mau tidak mau, akibat dari pola konsumsi kita, maka tercipta sampah atau limbah. Nah, kenapa kita mengangkat limbah rumah tangga? Karena hal ini merupakan yang dekat dengan kehidupan kita. Dan ternyata limbah dari rumah tangga itu juga memiliki potensi bahaya yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang pertama itu adalah pengertian limbah berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan, sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari suatu beberapa rumah. Nah, mungkin di sini contoh dari limbah rumah tangga yang sering kita kenal adalah air cucian atau deterjen, dan itu jika masuk ke dalam suatu ekosistem, misalnya danau, akan mengakibatkan fenomena-fenomena yang tidak terkendali seperti eutrofikasi atau pertumbuhan genjer atau enceng gondok yang tidak terkendali yang akan mengganggu ekosistem. Nah, setelah mengetahui definisi limbah itu seperti apa, maka timbul klasifikasi jenis limbah. Yang pertama adalah organik dan yang kedua adalah organik. Dan limbah organik ini secara kimianya merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon atau C. Nah, sebagian besar dari limbah organik ini pasti berasal dari makhluk hidup. Bahkan semua limbah organik itu berasal dari makhluk hidup, misalnya kulit buah atau urin atau feses atau kotoran lain sebagainya. Dan yang kedua adalah limbah anorganik. Dan jika dilihat secara kimiawi, limbah organik ini adalah limbah yang tidak mengandung unsur karbon, misalnya besi, timah, dan yang lain-lain. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arina Nursafi, NIM 4512420008. Izin melanjutkan mengenai metode yang digunakan, yaitu dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Limbah padat organik yang didegrasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau busuk. Akibat penguraian limbah tersebut menjadi lebih kecil disertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi atau lebih busuk, karena protein yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas amonia. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit.
Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah penyakit diare dan tikus. Penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Berikut ini dampak negatif dari limbah rumah tangga yang masuk ke dalam lingkungan laut, yaitu eutrofikasi. Penyebab terbesar adalah sungai yang bermuara di laut. Limbah yang terbawa salah satu adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pupuk alam, pertanian maupun limbah dari peternakan dan manusia. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah deterjen. Banyak hewan yang hidup pada atau di laut mengkonsumsi plastik karena kesalahan. Karena tidak jarang plastik yang terdapat di laut akan tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik tidak dapat dicerna dan akan terus berada pada organ pencernaan hewan, sehingga menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan kematian melalui kelaparan atau infeksi. Banyak dari potongan plastik ini berakhir di perut burung-burung laut dan hewan laut lain termasuk penyu. Nama saya Mutia Rahma, NIM 4512420005. Saya akan menjelaskan peraturan tentang lingkungan hidup serta hambatan dalam penanganan limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan, khususnya mengenai limbah, diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran, serta aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, dan Recycle melalui bank sampah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mengatur tentang limbah yang dihasilkan dari industri. Padahal limbah tidak hanya dihasilkan dari industri saja, melainkan limbah juga berasal dari rumah tangga. Jika dilihat dari pencemarannya, limbah dari rumah tangga cukup berbahaya seperti plastik, air bekas cucian yang dibuang ke sungai, dan lainnya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah itu merupakan bahan yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, sampah itu dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik biasa disebut dengan sampah basah. Contohnya, sisa sayuran, rempah-rempah, termasuk sisa buah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Kemudian, sampah anorganik atau sampah kering. Contohnya itu logam, besi, kaleng, plastik, karet, juga botol yang tidak dapat mengalami pembusukan. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat karena kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan menjadi sumber tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Selain itu, eksploitasi lingkungan juga menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan sampah. Untuk itu, banyak negara-negara yang melakukan incineration atau pembakaran yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah. Permasalahan yang dihadapi untuk proses pembakaran ini
biaya pembakarannya lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir atau sanitary landfill. Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Beberapa hambatan yang terjadi terhadap pengelolaan atau penanganan limbah rumah tangga diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya ketidakpedulian dari orang-orang di dalam rumah tangga itu sendiri. 2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, seperti membuang sampah rumah tangga ke sungai atau ke tempat-tempat yang tidak semestinya. 3. Kurangnya tempat-tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. 4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pengelolaan limbah khususnya rumah tangga. 5. Tidak adanya perancangan dari perusahaan tentang kemasan yang dapat didaur ulang. 6. Kurangnya penegakan terhadap aturan tentang lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Penanggulangan limbah rumah tangga yang efektif supaya tidak merusak pada lingkungan dan menjadikan lingkungan tetap bersih serta terhindar dari bibit penyakit, yakni dengan cara 1. Dengan cara didaur ulang. Cara ini bisa menjadikan limbah atau sampah yang semula bukan apa-apa sehingga bisa menjadi barang yang ekonomis dan bisa menghasilkan uang. Dapat juga dijual kepada tetangga kita yang menjadi tukang loak atau pemulung. Barang-barang yang dapat dijual antara lain kertas-kertas bekas, koran bekas, majalah bekas, ban bekas, radio tua, TV tua, dan lainnya. Kedua, dengan cara pembakaran. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan usaha yang keras. Cara ini bisa dilakukan dengan cara membakar limbah-limbah padat, misalnya kertas-kertas dengan menggunakan minyak tanah, lalu dinyalakan apinya. Kelebihan cara membakar ini adalah mudah dan tidak membutuhkan usaha keras, membutuhkan tempat yang cukup kecil, dapat digunakan sebagai sumber energi, baik untuk pembangkit uap, air, panas, listrik, dan pencairan logam. Ketiga, dengan cara pengomposan. Pengomposan merupakan proses biokimia, yaitu zat organik dalam limbah dipecah, menghasilkan humus yang bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah. Keuntungan dari sistem pengomposan yaitu 1. Mengurangi penumpukan sampah. 2. Tanah lebih subur. 3. Menghemat pemberian pupuk. 4. Lebih ramah lingkungan. 4. Dengan cara pemisahan, yaitu dengan cara pengambilan bahan tertentu kemudian diproses lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Cara garis besar, sampah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Pemisahan sampah dapat dilakukan dengan cara menyiapkan 2 tempat sampah yang berbeda di rumah yang dikhususkan untuk setiap jenis-jenis sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, seperti sisa makanan atau daun. Dengan kata lain, semua sampah yang dapat terurai dengan mudah adalah sampah organik. Sementara sampah plastik, karet, kaca, dan kaleng masuk ke dalam kategori sampah anorganik. Kelima, dengan cara pembusukan. Limbah tersebut untuk mendapatkan kompos. Pada proses ini akan ada energi organik yang terbuang dalam bentuk panas dan gas polusi yang terjadi mencakup udara, tanah, air yang terjadi dari proses pembusukan bahan organik. Karena aktivitas dari mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi hewan dan manusia. Pencemaran secara kimia terjadi karena pelapisan ion negatif dari pembusukan yang membuat gas-gas dan senyawa beracun. Penumpukan sampah dengan ketebalan tertentu, kemudian diuruk dengan tanah yang biasa disebut landfill system. Metode ini merupakan cara yang paling diunggulkan sampai saat ini, sekalipun hanya dapat mengurai bau dari 40%. Dan masalah ini tidak akan pernah tuntas mengingat bau adalah gas yang bersifat ringan dan segera mengisi ruangan.